Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini jam pertama ya. Sudah pada sarapan? Oh, sudah, Pak. Sudah, Pak. Artinya sudah siap ya untuk melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Insya Allah. Siap. Sudah, Pak. Ini coba Bapak lihat dulu. Prasojo belum hadir di lab ini. Kemana? Belum kayaknya, Pak. Belum. Masih di jalan mungkin, Pak. Oh iya. Pak Didin? Ya, kan paling Ketua kelas? Ada keterangan? Ya, ada keterangannya Pak? Oh, enggak ada. Ya, nanti tolong ketua kelas Pak Didin untuk mencari informasi. Kalau memang sekiranya sakit, ya nanti bisa dijenguk. Anak-anakku tetap jaga kesehatan ya, karena masa pandemi seperti ini juga tetap harus jaga kondisi. Apalagi kita sudah luring, sehingga kita harus menjaga kesehatan. Baik, hari ini kita belajar tentang pengolahan angka yang ya berlanjut di nanti di praktek. Nah, kemarin siapa yang masih ingat minggu lalu belajar tentang apa? Pak Didin? Tentang menu dan icon di Excel. Oh Pak. iya benar. Tools ya, menu, bar, dan tools. Tools, Pak. Bar, iya betul. Nah, setelah kalian mengenal nanti tentang menu, tentang tools, nanti kita akan coba hari ini untuk mempraktekannya. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah memahami rumus atau formula pada perangkat lunak. Ya. Jadi nanti setelah kalian sudah belajar dan mengenal tentang menu dan tools, nanti kalian belajar tentang bagaimana membuat sebuah rumus atau formula. Untuk apa ini? Tentu saja untuk membuat sebuah data, ya. Kemudian yang kedua, kamu bisa menerapkan fungsinya sehingga data tersebut dapat dibaca. Kemudian setelah itu kamu bisa menganalisis, ini harus pakai rumus yang mana ya? Ini pakai tabel yang mana ya? Ini tulisannya seperti apa ya? Nah, harapannya hari ini kalian untuk bisa mempelajari hal-hal yang seperti Bapak sampaikan tadi. Tujuannya jelas ya. Nanti Bapak akan menayangkan demonstrasi. Kalian memahami dulu tuh rumusnya. Formulanya seperti apa nanti ya. Setelah itu nanti kalian coba. Ya, di depan kalian ada komputer, ada yang pakai laptop, silakan nanti untuk menerapkan apa yang Bapak sampaikan. Nanti setelah itu kamu analisis. Ya. Datanya ini harus pakai rumus yang mana? Harus pakai formula yang mana? Gitu ya. Nah, kemudian nanti kamu akan menerapkan rumus itu ke dalam sebuah dokumen yang sederhana. Baik. Ada yang masih ingat ini ya? Tampilan awalnya ya? Ya, Pak. Oke. Ada menu bars, ada toolbars, ada kolom, ada baris, kemudian ada scroll yang atas, ya itu scroll vertikal ya, ada cell, ada range dan seterusnya. Bapak harap kalian masih ingat. Ada yang sudah mencobanya di rumah? Sudah, Pak. Alhamdulillah, iya Imelda pintar. Ya, Dewi sudah mencoba di rumah? Belum, Pak. Belum, tapi masih ingat fungsi dan ikonnya. Masih, Pak. Wah, alhamdulillah. Baik. Oke, kalau kalian masih ingat, mari kita lanjutkan.
Hari ini kita akan belajar tentang rumus dan formula, ya. Apa itu rumus? Tentu saja untuk membuat hasil dari data yang kita inginkan. Datanya bisa berupa apa saja sih? Bisa teks, bisa apa lagi? Angka. Coba mic-nya di on aja. Bisa berupa Angka. Bisa berupa apa lagi? Huruf teks tadi ya. Oh, ya. Apalagi Gambar bisa nggak Pak? Gambar apa foto? Gambar bisa. Bisa. Gitu ya, Pak. Iya betul. Pinter Pak Didin. Kemudian Pak Eko, kira-kira waktu bisa nggak dimasukkan di dalam data? Bisa, Pak. Oh iya. Jadi untuk mengolah sebuah angka di dalam sebuah aplikasi itu banyak ya. Ada tabel, ada angka, ada teks, dan seterusnya. Nah, data-data tadi yang berupa angka, tabel, dan teks nanti diolah untuk dijadikan sebuah dokumen sederhana. Ya? Oke, kita mulai masuk nih ke rumusnya, ya. Kita mulai masuk ke rumus atau formulanya, ya. Anak-anak coba diperhatikan ini. Udah ngerti ya tanda-tanda yang ini ya? Ada plus, ada minus, ada bintang atau perkalian ya, ada slash, ada pembagian, ada persen untuk persentase, dan ada caret untuk pemangkatan. Ya, di dalam sebuah aritmatika tentu saja harus menggunakan tanda. Ya, ketika datanya nanti berupa angka yang diminta adalah penjumlahan, maka harus menggunakan rumus tambah. Ada tambahnya, iya. Begitu juga pengurangan, harus menggunakan tanda kurang. Benar. Ada perkalian, ada pembagian, persentase, dan seterusnya. Baik, coba kita langsung praktekkan ya, kira-kira kalau tanda itu seperti apa. Nah, ini udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Mungkin tak besarkan dikit biar agak lebih jelas. Nah, masih ingat ya? Ini disebut dengan kolom. Betul. Ini disebut dengan baris. Ya. Kita coba pakai menggunakan rumus aritmatika. Kan di sini penjumlahan, pengurangan. Di sini misalkan Bapak mau mencari perkalian, mungkin di sini pembagian, ya. Masih ingat caranya untuk memperlebar ini di dalam satu sel? Yaitu dengan Ditarik, Pak. klik di bagian kolom. Di kolom yang mau dibesarkan. Iya, Pin. Ya. Nah, coba kita lihat gini, misalkan ini data 1, yang ini data 2. Contoh ya anak-anak ya. Nah, masih ingat ya gimana caranya untuk autofill? Caranya dengan diblok, kemudian sampai ke tanda seperti ini, berubah tandanya menjadi plus, kemudian ditarik sesuai dengan data yang diinginkan, ya. Oke, kita pakai penjumlahan. Masih ingat sel ya? Kalau ini sel berapa Pak Didin? Itu atasnya B, kirinya 2, berarti B2, Pak. Iya, betul ya. Ingat, tadi penjumlahan aritmatikanya adalah menggunakan tanda. Pada rumus Excel didahului dengan sama dengan. Perhatikan. Kemudian B
Karena ini adalah mau mengetahui hasil ya, sorry ya. Ini hasil, berarti kita harus menggunakan rumus sama dengan, kemudian ke arah B, 2, tambah, kemudian ke C, C2. 2, kemudian Enter, Pak. enter. Nah, begitu ya. Berarti pengurangan bagaimana? Sama dengan B. Klik Tiga, B3, tanda dikurangi kurang, C, 3, 3, enter, Pak. lalu Enter. tekan enter. Enter. Iya. Nah, coba Eko coba kalau perkalian bagaimana? Sama dengan B4, Pak. ya dikalikan pakai tanda ya. Dikali D4. D4, kemudian D4, C4 Pak. ya. Iya, C4, kemudian di enter, Pak. ya. Oke. Coba Dewi. Ya, Pak. Nah, kalau ini bagaimana? Sama dengan Pembagian sama dengan dengan C5. B5. Oh, B5. Iya, B5. Yang garis miring itu apa, Pak, ya? Slash ya. Oh, salah. Bagi atau slash gitu. C5, Pak. C5. Nah, jadi 3.2 ya, Pak, ya? iya, gitu. Nah, kalian bisa melihat berarti pakai- rumusnya di sini ya. Di sini kalian bisa melihatnya, rumusnya ya. Jadi kalian penggunaan aritmatika sudah bisa memahami. Pakai kalkulator ya, Pak? Iya, kayak kalkulator bener. Nah, tapi ini kan data yang sederhana. Nanti ada data yang banyak, jumlahnya banyak. Kalau menghitung dengan kalkulator kan satu-satu ya, Nak ya. Nah, kalau dengan menggunakan ini, rumus aritmatika atau formula nanti, itu nanti akan lebih cepat ya. Nah, kemudian kita buatkan sebuah tabel biar rapi ya. Masih ingat ini? Masih, Pak. Iya. Garis, ya. Iya, ini biar center ya. Iya, Oke. biar di tengah. Itu garis tengah, betul. Nah, begitulah rumus aritmatika ya. Nanti kalian dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti ke masing-masing Iya, Pak. kelompok kalian Bapak berikan LKPD, ikuti petunjuk yang ada di LKPD-nya. Anak-anakku, nanti setelah kalian mengisi sebuah rumus aritmatika yang ada di LKPD, nanti kalian akan mengisi tugas ya, tugas. Nanti silahkan anak-anakku untuk membuat atau mengerjakan tugas tersebut. Oke, ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Baik, kita masuk ke formula. Kalau tadi disebut dengan rumus, ya, rumus berarti ada tambah, ada kurang, ada bagi dan seterusnya. Kita masuk kepada ke formula. Formula itu sama dengan aritmatika. Cuman ada kata atau fungsi yang diketikkan pada sel yang aktif. Oke ya, nanti kita belajar dulu tentang jumlah. Kalau jumlah, coba ya perhatikan, kalau jumlah itu menggunakan sum. Sum, S-U-M, ini ya, menggunakan sum. Tapi jangan lupa didahului dengan sama dengan. Jumlah menggunakan sum. Rata-rata dari sebuah data menggunakan average. Jangan lupa didahului dengan sama dengan. Jadi sama dengan average, begitu ya.
kalau ingin mencari sebuah nilai tertinggi, ini ya misalkan ada data. Nilai tertinggi berapa sih? Ini kalau ratusan gimana nih? Kan nggak bisa ya kalau dilihat satu-satu agak susah. Maka menggunakan formula. Ya, cara untuk menentukan nilai tertinggi dari sebuah data yaitu dengan menggunakan max. Jangan lupa lagi didahului dengan sama dengan max. Betul, email. Nilai terendah berarti min. Ya, kayak bahasa Inggris aja. Oh, min, minimal, max, maksimal, tertinggi gitu ya. Jadi cara mudahnya belajar, pahami dulu katanya, karena ini Excel menggunakan pakai bahasa Inggris, paling enggak tahu artinya. Ya, sama kayak kolom. Kolom apa? Bahasa Indonesianya kolom ya, oh kolom. Row apa row? Oh, row itu baris, gitu ya. Oh, paste apa paste? Salin, begitu ya. Jadi mengerti dulu bahasa fungsinya, kemudian nanti diterjemahkan pakai bahasa Indonesia sehingga bisa memahami dengan baik. Nah, kalau mengetahui, pengen tahu jumlah data, jumlahnya berapa sih kalau misalkan ini dengan menggunakan count. Ya, jadi Bapak ulangi, jumlah menggunakan sum, rata atau rata-rata dari data menggunakan average, nilai data tertinggi menggunakan max, MAX ya, terendah menggunakan min, dan kalau mau mengetahui jumlah datanya menggunakan count. Baik, kita coba praktekkan ya. Nah, ini Bapak sudah siapkan datanya. Ya. Bapak sudah siapkan datanya. Misalkan di sini coba perhatikan. Ini sudah kelihatan, sudah agak besar belum di layar? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, coba diperhatikan. Berikut adalah daftar nilai. Ini contoh ya, ini bukan nilai asli kalian loh. Kalau kalian loh bagus-bagus ya nilainya ya. Ini contoh ya. Iya, Kirain nilai beneran, Pak. Wah, bukan. Ini kan belajar. Nanti kalau mau tahu nilai beneran nanti Bapak tampilkan ya. Oke. Iya, Pak. Ini ada daftar nilai. Di dalam data ada nomor, ada nama siswa, ada data 1. Ini mungkin nilai 1 ya, atau nilai harian pertama. Yang ini nilai harian kedua. Lalu bagaimana cara menjumlahkan ini? Ayo, tadi masih ingat? Yang aritmatika sama dengan dengan C. C3 3 ditambah ditambah D3. D3. Pak. Enter. Perhatikan anak-anak, di Excel itu cukup mudah. Ketika datanya sudah terbentuk di dalam sel yang aktif, kalian tinggal tarik saja. Seperti autofill itu loh. Masih ingat ya autofill yang ditarik itu ya? Pada sel Masih, itu Pak. ya. Kemudian paling bawah ini sampai berubah tanda plusnya. Plus. Ya, tarik saja anak-anak. Seperti ini. Wow, gampang ya, Pak ya. Cepet ya? Cepet, Pak. Wah iya cepat sekali. Nah itu tadi menggunakan data yang pakai rumus. Sekarang kita coba menggunakan yang pakai formula. Nah kalau di data diminta jumlah nilai, berarti Dewi pakai apa tadi Dewi? Sum, Pak. Oh sum, iya sum ya. Sum, Sum Pak. sama dengan sum, perhatikan. Tanda kurung. Iya, betul. Ini datanya. Kita tidak perlu mengetikkan C1, C2, C3, C4, dan seterusnya. Kita tarik range-nya. Ya, range-nya. Ingat range ya. Range itu adalah kumpulan dari beberapa sel ya. Nah, pintar. Kalau sudah aktif seperti ini, data yang kita mau, kita tekan enter saja. Kan? Cepat cara ngitungnya? Cepat, Pak. Iya. Nah, ini data ini ya, biar kita juga bisa menghitung, juga ini tinggal karena ini datanya sama ya nak ya. Ini datanya sama, kamu tinggal tarik saja.
autofill ya namanya ya. Nah, seperti ini. Mudah? Udah, Pak. Nah, Udah, nanti Pak. dipraktekkan ya. Baik, kalian sekarang coba ini kira-kira bagaimana ini email. Kalau rumus rata-rata, ayo tadi masih ingat? Ingat, Pak. Ya, Sama dengan iya betul. average, Average ya, average, iya buka kurung, betul. Datanya mana? di atas, Pak. Yang di atas. Ini ditarik? Ditarik Sampai ke yang bawah, mana? Reng. Sampai Ke bawah. 13, Pak. C13. Iya, sel Iya. 13, sel 13C ya, C13. Iya, Pak. Kemudian Enter, aja. Pak. Nah, ya. Kemudian kalau mau ke data kedua kita tinggal tarikkan saja. Nah, gitu ya. Oke, Iya, Pak. nilai tertinggi berarti sama dengan max ya. Kemudian datanya ditarikkan. Sama seperti tadi ya. Kemudian ditekan enter. Nah, benar nggak nilai tertinggi ini 90? Coba, ada yang 91 atau 92 atau 95? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Benar Pak. ya rumusnya ya? Benar. Iya. Nah, benar, iya. Jadi, nilai tertinggi dari data satu ini adalah 90. 10. Ya, ini tinggal tarik saja biar kita cepat mengerjakannya. Ya. Oke, nilai terendah. Berarti apa yang terendah? 80. 80. Coba pakai rumusnya. Coba Eko. Nilai Sama terendah? dengan Pakai min, Pak. Min. Min, Ya, Pak. min. Ya. Buka kurung, kemudian ditarik Di- data yang kita ingin Tarik saja. ambil, kemudian tekan enter. Enter. Tarik lagi. Biar autofill aja. Ya. Jumlah siswa pakainya count. Ya. Tarik lagi datanya. Kemudian tekan enter aja. Benar jumlah datanya 11 ini? Ya. Betul, Pak. Iya kan? 11. Ya, ini itu 11. Oke. Paham anak-anak? Paham, Pak. Oke. Ya, Ada Pak. pertanyaan? Boleh nanya nggak, Pak? Orangnya. Ya, gimana Dewi? Itu kenapa komanya banyak ya? Oh iya, betul. Ya, koma banyak ini kan karena ada nilai rata-rata dari sebuah data. Kalau ini tidak dibulatkan atau belum dibulatkan. Nah, cara untuk mengetahui pembulatannya, masih ingat harus dipakai format sel ya. Format Ya, Pak. sel. Caranya dengan klik kanan pada data, kemudian apa nak? Format Format sel, sel. betul. Format. Kita pilih Ya. data number. Number. Nah, sampelnya ada. Kalau misalkan mau 2 angka di belakang koma seperti ini, ya. Coba perhatikan, 84,09. Kalau misalkan 3 angka, ya. Jadi ini pembulatan. Sehingga kalau misalkan cuma mau 2 angka saja, tanpa ada angka di belakang koma, cukup menggunakan sampel dan desimalnya adalah 0. Tekan Oke. Nah, gitu ya. Oke, Pak. Sama, ini juga begitu, nak. Klik kanan, pakai format sel, kemudian number. Karena kita mau datanya tidak ada di belakang koma, maka kita langsung menekan O. Oke. Nah, betul sekali. Nah, baik. Coba nanti ini kelompoknya sudah dibagi belum? Belum ya? Belum, Pak. Oke, kalau belum, coba nanti ini absen 1 sampai absen 5 menjadi kelompok 1, nanti absen 6 sampai dengan absen 11, nanti jadi kelompok
2. Karena 2. Prasojo ini belum hadir ya. Ya, Belum, Pak. nanti coba dicek itu. Barangkali sakit, nanti bisa ditengokin ya. Dan kalian juga tetap jaga kesehatan ya. Nanti Ya Pak. infokan ke wali kelasnya, Pak Prasojo hari ini tidak berangkat Bu. Ya, nanti untuk bisa diteruskan informasinya ya. Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar aritmatika dan rumus ya nak ya. Kalau aritmatika tadi dengan menggunakan tanda tambah, tanda kurang, tanda bagi, dan seterusnya. Kemudian kalau pakai formula atau fungsi yang harus ditampilkan pada sel yang aktif, itu menggunakan kalau nilai atau jumlah dari nilai adalah sum, kalau rata adalah average, kalau minimal adalah min, kalau rendah itu adalah min, kalau mengetahui jumlah data adalah count. Hari ini kalian harus memahami 5 fungsi dari formula ini ya nak ya. Karena apa? Karena masih banyak juga formula yang lain ya, misalkan follow up dan lain-lain. Itu nanti di pertemuan berikutnya ya. Hari ini kalian wajib untuk mengetahui 5 dasar formula ini ya. Nah, nanti silahkan coba diakses LKPD-nya ya. Kalian bagi kelompoknya. Nanti tugasnya dari masing-masing kelompok jangan sama, nanti dibedakan ya. Misalkan Dewi mengerjakan misalkan datanya, membuat tabelnya ya. Misalkan kemudian Didin mencari rumusnya. Ya. Pak. Kemudian Eko coba cari definisinya misalkan ya. Nanti di LKPD ada jelas. Coba ya, nanti kita coba buka LKPD-nya. Karena ini LKPD-nya online, kalian bisa mengerjakan di komputer ya. Sebentar Bapak bukakan. Nah, ini ya. Sudah kelihatan nih, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, lembar kerja ini kamu isikan nama kamu dulu. Masing-masing harus tetap mengerjakan. Tidak hanya kelompoknya saja ya. Oke, diisi nama kamu, diisi kelasnya berapa. Kemudian ini nama-nama dari kelompoknya ya. Tadi kelompok 1 absen 1 sampai 5. 5. Kelompok 2 nanti absen 6 sampai absen 11. Ya, karena ada yang tidak hadir ya tidak perlu dituliskan di dalam anggota kelompok. Baik, kalian ke bawah ya, ini ke bawah. Nah, ada kegiatan yang kalian harus secara individu, ya, ini individu ya nak ya. Jadi kamu kerjakan masing-masing. Kemudian setelah dikerjakan ini, ya, nanti ada yang tugas kelompok. Nah, pada saat tugas kelompok, kalian membagi menjadi beberapa tugas. Tadi yang Bapak sampaikan, Dewi misalkan mencari membuat datanya, misalkan seperti ini. Nanti Didin untuk coba membuatkan rumusnya bergantian ya. Juga nanti satu lagi email nanti untuk misalkan untuk mencari referensinya seperti apa gitu ya. Nanti bisa dicari juga di internet coba untuk pendalaman materi kalian ya. Untuk kesimpulan mungkin nanti diisi oleh Pak Eko sehingga semuanya tetap bekerja. Jelas tugasnya? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Jadi yang harus dikerjakan pertama ini. Ada pertanyaan ini enggak? Enggak ya? Ini Untuk kalian saat ini isikan. belum, Pak. Ya, Pak. Iya, betul. Ya. Nanti Pertama. setelah hasil dari ini kamu screenshot ya, Nak ya, hasilnya ya, Nak ya. Hasilnya Siap, nanti Pak. ini kalau sudah individu dulu dikerjakan sampai nomor 5 ini ya. Sampai nomor 5.
Ini contohnya seperti ini. Ada contoh soalnya, kamu isikan nih pakai fungsinya apa. Kemudian kalau pakai data seperti ini, nanti gimana rumusnya ya. Siap, Pak. Nah, nanti setelah nomor 5, hasilnya kamu screenshot, kemudian dimasukkan ke dalam Google Classroom atau kirim ke WA Bapak ya hasilnya ya. Oke, Ya, bisa Pak. dimengerti? Ngerti, Pak? Paham, Pak. Oke, sekarang Bapak coba sharekan linknya. Kalian coba mengerjakan. Nah, itu. Ya. Sambil kalian mengerjakan, mungkin Bapak akan menayangkan tampilan supaya bisa mengingat kembali ya. Nah, ini sambil dikerjakan, anak-anak nanti Bapak ngecek ya. Kalian coba nanti screen layar kalian sehingga Bapak bisa ngecek ya. Tugas individu dulu ya nak ya yang dikerjakan ya nak ya. Dianalisis dulu ya nak ya, soalnya dibaca baik-baik ya, yang diminta pada data itu apa, rumusnya nanti pakai aritmatika atau formula ya. Pak, saya pakai huruf kecil boleh, Pak? Oh boleh nggak apa-apa, Hasilnya, nggak Pak. apa-apa, sama saja ya. Ya, enggak apa-apa. Eko bisa paham ya? Ya, Pak. Ini baru Iya. mau mengerjakan ini, Pak. Iya, pintar. Mengerjakan dulu, Pak. Iya, Dewi ada kesulitan? Enggak, Pak. Enggak, iya. Pintar-pintar ini kelas ini. Karena mungkin masih pagi ya, bisa sarapan, masih fresh gitu ya. Wali kelasnya Budiah lu, mantap. Iya ya. Wali kelasnya Budia. Nanti sampaikan itu Pak. Dan Prasojo tadi tidak berangkat. Ya, Ya. Pak. Juga nanti bisa dicek kehadirannya supaya tugas-tugasnya juga tidak terlambat, juga kamu infokan ya nak ya. Tadi belajar tentang ini nanti sampaikan ke Prasojo. Ya. Kalian harus tetap saling membantu. Ya. Barangkali Prasojo juga sedang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, kalian tetap bisa menginfokan hari ini belajar apa ya, supaya Prasojo juga paham. Nanti mungkin catatannya atau LKPD nanti bisa diberikan. Oke, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai belum? Hasilnya nanti jangan lupa di screenshot ya. Itu langsung ada tampilan nilainya loh.
Kelompok 1 sudah, Pak. Oh, ini masih individu. Didin masih individu nih. Nanti yang kelompok, nanti membuat yang ini ya. Ini nanti kalian membuatkan ini, bagi tugasnya. Jadi kelompok Didin kelompok berapa? 1. Lah saya bareng-bareng tadi. Semuanya dikerjakan kelompok ini sama Dewi. Iya, Didin. Aduh. Sudah sama Pak, saya sama Dewi, Yang di Pak. itu dulu ini. Apa? Ya, hah? Kenapa Eko? Ini dikerjakan di situ dulu, Pak. Iya, Dikerjakan Nanti satu juga. diketikkan ya. Pak. Coba di screenshot ya. Hasilnya nanti kalian masukkan ke Google Classroom atau nanti bisa sampaikan ke Bapak lewat WA. Jangan lupa nama, kelas, dan absen kalian. Ini Karena Bapak hari juga. ini, Pak. Kenapa? Iya, Kirim nak. hari ini atau besok, Pak? Hari ini ya. Oh, hari ini ya, Pak ya. Iya. Kalau kesulitan bisa tanya Didin, lu pintar itu Didin. Ya, bisa tanya Ya, Pak. teman-teman, bisa tanya, bisa kamu cari Saya di punya internet. Nah, laptop, Pak. ini Bapak Saya juga punya tampilkan laptop, Pak, ini di rumah. rumusnya supaya juga tadi mengingat kembali ya, biar tidak lupa. Nah, tugasnya hari ini adalah mengerjakan 5 nomor. Nah, nanti anak-anak menampilkan yang diskusi untuk kelompok. Ini masih yang individu ya. Oke. Sudah ya? Oh, udah semua ini sudah masuk. Baik. Sekarang coba kalian yang kelompok. Yang kelompok dikerjakan. Terus nanti dipresentasikan ya, Nak ya. Ya, Pak. Iya. Kelompok 1 nanti siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Oke. Saya, Pak, kelompok 1, Pak. Siap. Kelompok 2 email ya atau Dewi? Ya, silahkan nanti coba dikerjakan dulu bareng-bareng ya. Kemudian itu juga apa? Kalian bisa mencari di internet, kemudian di YouTube bagaimana cara mengerjakan itu, barangkali bisa membantu menambah informasi sehingga kamu bisa lebih paham ya. Oke. Sudah selesai? Sudah. Sudah, Pak. Coba sekarang Sudah, Pak. bisa diinformasikan bagaimana hasilnya. Coba bisa ditayangkan. Siapa tadi kelompok 1? Eko ya? Eko apa Didin? Saya sama Didin, Pak. Iya, coba. Coba Eko tampilkan yang kelompok 1. Oh iya, ini sudah bagus ya. Iya, terus kesimpulannya apa? Coba kesimpulannya siapa? Ini bisa Kesimpulannya membantu kelompok kita, 1, Pak. Pak, dalam menghitung. Ya? Membantu buat ngitung, Pak. Oh, membantu buat ngitung, betul. Jadi, aplikasi pengolahan angka ini untuk membantu menghitung sebuah data. Betul. Nah, aplikasi ini juga bisa diterapkan di kantor, di kelurahan, di desa, ya. Pasti kalau untuk data-data, pasti menggunakan aplikasi pengolahan angka. Nah, yang sedang kita pelajari saat ini adalah tentang Excel ya. Oke, kelompok 2 coba ditampilkan hasil kerjaannya, Nak. Oh iya, bagus ini. Rumusnya sudah tepat. Oke, sekarang coba kamu kesimpulannya apa nih yang didiskusikan? Kelompok 2? Ya, Pak. Ya, coba apa hasilnya? Menubar itu Kesimpulannya. ya, Pak.
Menu bar, Mm-mm. bar yang berfungsi menampilkan daftar menu yang tersedia. Iya. Contohnya itu menu file, menu page setup, sama menu view. Oh iya, betul, betul. Ya, kemudian Ya, apalagi? ada toolbar, Pak, yaitu Mm-mm. berfungsi untuk menampilkan tombol-tombol suatu program untuk mengedit suatu file. Contohnya cut, copy, Iya, paste, dan Mm-mm. ukuran huruf, gitu, Pak. iya, pintar. Oke, jadi memang betul tepat apa yang disampaikan oleh kelompok 2 ya, bahwa memang ada menu toolbar, ada menu bar, ada toolbar, maaf. Itu nanti itu digunakan untuk mengedit sebuah data yang ada pada tampilan pengolahan angka ya. Nah, betul, tepat sekali. Baik anak-anak, jadi ya kegiatan hari ini sudah tugasnya juga sudah kamu kerjakan. Aduh, ada yang nilainya bagus ini. Pintar, siapa ini? Oh, Didin pintar ya. Ada nilai 100 ini ya. Yang saya, Pak. Alhamdulillah. Teman-teman untuk Saya Saya, berapa, Pak. Pak? Oh, Dewi Saya dapat berapa, Pak? 90. Eko 80. Saya, Pak. Imelda ini 80 juga ini ya. Ini mungkin kesalahannya hanya pada kolom sel mungkin ini ya. Oke. Kalian sudah pintar-pintar. Nah, alhamdulillah. Jadi tujuan kita pada hari ini pembelajarannya tersampaikan. Aplaus buat semuanya ya. Pintar-pintar anak Bapak. Baik. Untuk tugas di rumah ya. Nanti Bapak kirimkan linknya untuk dikerjakan di rumah. Berapa hari? Seminggu, Selesai. Pak ya? Oh, jangan lama-lama. Iya, Bapak. Lusa ya. Hari ini hari Sabtu, Senin. Gimana Senin? Pak. Hah? Boleh, Ya, Pak. Pak. Ada tugas yang lainnya enggak? Biar bisa Senin ada waktu. Banyak, Pak, tugasnya, Pak. Oh, loh banyak. Ya udah, hari apa? Hari Selasa. Biar pertemuan minggu depan hari Sabtu itu sudah tahu nilainya, ya. Selasa aja, Pak. Hari Selasa. Selasa Ya, aja, Pak. Pak. Ya, Ya. udah, hari Selasa lewat Google Classroom ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Oke. Baik, Pak. Nah, nanti jadi kamu nanti saya kasih linknya untuk dikerjakan di rumah. Dikumpulkan hari Selasa. Selasa. Lewatnya Google Google Classroom. Oke, baik. Nah, hari ini kita simpulkan ya anak-anak ya, bahwa formula dan aritmatika digunakan di dalam pengolahan angka untuk kegiatan pengolahan dokumen. Sehingga dokumen tersebut bisa ditampilkan menjadi sebuah informasi. Ya, tadi kamu sudah mencoba untuk membuat tabel nilai. Berarti dokumen tersebut adalah tentang dokumen nilai. Sudah bisa sampai membuat nilai terendah, tertinggi, kemudian ratanya bagaimana, kemudian jumlahnya seperti apa, dan seterusnya ya. Ya, nanti diingat-ingat kalau aritmatika menggunakan tanda, ada plus, ada min, ada pembagian, ada slash, dan seterusnya ya. Oke, baik. Kalian catat itu nanti di rumah, jangan lupa nanti dikerjakan. Ya, dikumpulkan hari Selasa karena biar nilai kamu masuk ini ya. Oke. Didin, silakan Ya, Pak. pimpin doa ya. Sebelum pimpin doa, Bapak ingin menampilkan ini nih. Nah, ucapan semangat. Ya. Mempunyai impian besar dan memilih untuk menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Abdi Swadin. Waduh. Tetap semangat, jangan jadi pemalas, tetap jaga kesehatan ya. Didin, Ya, Pak. pimpin doanya. Pak. Iya, Pak. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa Belum mulai. pulang, Din, masih ada pelajaran berikutnya.
Oh iya Pak, lupa. Ya, Untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pelajaran Pak Danu. Terima kasih Pak Danu. sama-sama nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan terima kasih Alhamdulillahirobbilalamin. teman-teman. Ya, semoga bermanfaat ya anak-anak ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Terima Tetap kasih. jaga Makasih, kesehatan Bapak. selalu. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.